Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat, siswa hebat. Pada pertemuan kali ini, Bapak akan menyampaikan materi tentang pengukuran dan angka penting untuk kelas 10 fase E semester ganjil. Tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, memahami pengertian pengukuran. Yang kedua, memahami pengertian angka penting. Nah, cakupan materi pengukuran dan angka penting nantinya kita akan mengetahui apa itu pengukuran, kemudian apa itu angka penting, yang di dalamnya terdapat angka pasti, angka taksiran, bagaimana cara menaksir, bagaimana menentukan ketelitian alat ukur, dan yang terakhir, cara menuliskan atau aturan angka penting. Yang bagian ini akan dibahas dalam video pembelajaran terpisah. Baiklah, kita masuk pada bagian pertama, yaitu pengukuran. Terdapat beberapa definisi, ini sudah Bapak sertakan dari beberapa sumber. Yang pertama dari media online http://file.upi.edu bahwa pengukuran adalah suatu kegiatan yang ditujukan untuk mengidentifikasi besar kecilnya objek atau gejala. Yang kedua, masih dari media online https://brainly.co.id. Pengukuran adalah penentuan besaran, dimensi atau kapasitas, biasanya terhadap suatu standar atau satuan ukur. Yang ketiga, dari Sri Handayani, BSE Fisika SMA kelas 10, terbitan 2009, pengukuran merupakan proses mengukur, sedangkan mengukur didefinisikan sebagai kegiatan untuk membandingkan suatu besaran dengan besaran standar yang sudah ditetapkan terlebih dahulu. Jadi dapat disimpulkan ada 2 poin penting dalam definisi pengukuran. Yang pertama, pengukuran adalah kegiatan untuk mendapatkan nilai dari suatu besaran. Dengan cara apa? Dengan cara membandingkan besaran yang kita ukur dengan nilai yang terdapat dalam pembanding, yang biasanya disebut dengan satuan. Nah, silakan anak-anakku sekalian untuk membuat definisi tersendiri. Karena ingat, jangan ragu, yang dinamakan paham salah satunya adalah dapat membuat definisi terhadap suatu konsep dengan bahasa sendiri. Kita masuk pada bagian kedua, yaitu angka penting. Nah, untuk memahami apa itu angka penting, kita lihat ilustrasi berikut. Ini Bapak sudah sediakan contoh dari alat ukur penggaris atau mistar dengan skala terkecil 1 mm atau 0,1 cm. Yang di bawahnya terdapat benda yang akan kita ukur. Tentu saja kita akan mengukur besaran panjang dari benda tersebut. Berapakah panjang benda hasil pengukuran? Mohon maaf nih, hasil pengukuran. Solusinya hasil pengukuran. Apakah 1,6 cm? Apakah 1,65 cm? 1,66 cm? 1,64 cm? 1,63 cm? Atau 1,625 cm? Atau yang lainnya? Jawabannya adalah, 1,6 cm itu tidak boleh. Kenapa kita tidak boleh menuliskannya? Karena dari hasil di atas terlihat jelas bahwa panjang benda lebih dari 1,6. Maka harus ada nilai yang lain setelah 6. 1,65 cm boleh. Karena dari hasil pengukuran yang jelasnya adalah 1,6 dan sisanya itu ditaksir sebesar 0,05 cm. 1,66 cm bolehkah? Tidak boleh. Kenapa?
Karena terlihat di atas panjang benda itu kurang dari setengah dari skala terkecil. Jadi kurang dari 1,65 seharusnya, tetapi 1,65 masih diperbolehkan. 1,64 boleh diperbolehkan juga. 1,63 cm boleh diperbolehkan juga. 1,625 cm boleh tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena 0,025 itu sudah melampaui batas dari ketelitian. Nah, dengan demikian dapat kita simpulkan angka penting adalah angka atau nilai yang diperoleh dari hasil pengukuran. Dan dari contoh tersebut terlihat beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, angka penting terdiri dari yang pertama angka pasti, yang kedua angka taksiran. Dari contoh tadi terlihat bahwa angka pasti adalah angka yang betul-betul diperoleh dari skala alat ukur atau skala satuan. Sedangkan angka taksiran adalah nilai yang diprediksi atau ditaksir atau dikira-kira yang rentangnya setengah dari skala terkecil plus minus ya. Yang berikutnya hanya boleh memiliki satu angka taksiran. Nah, coba kita lihat kembali. Ini contoh yang paling bawah itu ada dua angka taksiran, 1,625 itu tidak diperbolehkan. Kita lanjut lagi. Angka taksiran memiliki rentang plus minus setengah dari skala terkecil. Kenapa demikian? Karena mata kita kemampuannya hanya mampu melihat atau membandingkan dia berada di setengahnya kurang atau lebih. Demikian. Jadi kita boleh menaksir hanya setengah, kurang dari setengahnya atau lebih dari setengahnya. Sehingga nilai setengah dari skala terkecil itu diperbolehkan. Nah, terakhir coba kita refleksi. Ada sebuah mistar, kemudian ada benda di bawahnya. Akan kita ukur berapakah panjangnya? Ayo. Iya, benar. Panjangnya adalah 3,80 cm. Pak, kenapa tidak 0,8 saja? Ingat, dalam angka penting itu harus ada angka pasti dan taksiran. 3,8-nya angka pasti karena tertera di skala alat ukurnya. Kemudian taksirannya adalah 0 karena dia berimpit. Jadi tidak memiliki nilai. Tetap saja dicantumkan 3,80 cm. Nah, sekarang kita balik kasus berikutnya. Kalau kita memiliki hasil pengukuran 15,8 cm, alat ukur seperti apakah yang dipergunakan? Iya, jawabannya kita lihat saja belakangnya. Angka taksirannya adalah sebesar 0,8 cm. Berarti pengukuran menggunakan alat ukur dengan skala terkecilnya 1 cm. Sehingga yang ditaksir tadi dia sudah lebih dari 0,5 cm. Dan si pengukur menuliskannya ke dalam 0,8 cm. Ya, demikianlah anak-anakku sekalian. Tetap semangat belajar, tetaplah menjadi seorang siswa yang semangat, smart, dan hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu di pembelajaran berikutnya.